nama saya Novel Jaki Arditya dengan NIM 22305111107. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis topologi jaringan dengan studi kasus perusahaan Toyota. Di sini ketentuannya menggunakan PC, switch, dan router, dan dalam studi kasus tersebut ada 3 gedung yang terdiri gedung pusat, gedung cabang, dan gedung cabang lagi. Yang pertama itu gedung pusat terdiri dari 3 switch, 1 router, dan juga 50 PC. Dan gedung kedua itu terdiri dari 30 PC dan 2 switch dan 1 router. Yang gedung 3 terdiri dari 20 PC dan 1 switch dan 1 router. Yang pertama-tama itu dari gedung pertama itu menggunakan PC dan disambungkan ke switch menggunakan kabel strike. Dan dalam PC ini kita juga harus mengisi IP address-nya sesuai dengan PC tersebut. Bebas saja. Di sini saya akan kasih contoh. Di sini saya memakai IP address 192.168 dan 13 dengan gateway yang nanti untuk dihubungkan ke gedung-gedung lainnya 192.168.11. Kita sambungkan menggunakan kabel strike, dan setelah itu nanti untuk menggabungkan lagi ke si switch yang lain yang ada di gedung 1 itu menggunakan crossover. Sama seperti yang lain, di gedung yang lain juga seperti itu. Di gedung misalnya di gedung 2. Di sini di gedung 2 saya menggunakan IP address-nya tidak sama seperti gedung 1. IP address yang gedung 2 ini sebelum sesudah 168 itu saya memakai 2, dan default gateway-nya itu 192.168.21 untuk nanti disambungkan ke gedung 1 atau enggak gedung 3. Sama gedung ketiga juga sama seperti itu, menggunakan address yang berbeda seperti gedung-gedung yang lain. Di gedung 3 di sini saya akan kasih contoh IP address-nya 192.168.3.12, dan default gateway-nya itu juga berbeda dari gedung-gedung yang lain 192.168.31. Ya, selanjutnya kita akan melakukan cara menggabungkan si gedung cabang ke gedung 1 dengan menggunakan 3 router. Di sini pada gedung pusat ke routernya itu memakai kabel strike. Kita zoom dulu. Kabel strike. Kita buka langsung di si routernya. Ya. Pertama-tama kita harus mengisi si IP address-nya. Di sini saya sudah mengisi IP address. Dan IP address-nya itu di sini yang gedung pertama itu memakai 192.168.11, dan di sini juga port statusnya itu di on-in, dan bandwidth-nya itu 100 Mbps. Di sini juga RIP-nya juga diisi network-nya. Network address-nya di sini network address-nya 172.168.00 dan 192.168.10. Selanjutnya itu di CLI-nya kita exit terlebih dahulu. Pertama-tama kita ke enable dulu. Habis itu
Oh bentar, kita exit dulu, enable, habis itu config terminal. Selanjutnya itu kita harus memasuki supaya kan di sini si IP address per PC-nya itu auto ya, memakai DHCP supaya bisa diaktifin itu, makanya di sini. Bentar. Nih, contohnya di PC6 di gedung pusat pakai DHCP. Untuk mengaktifkannya di sini. Di sini itu kita tulis IP DHCP pool G1 gedung 1. Kita enter dan kita memasukkan networknya. Network itu 192 dan 2 168 10 dengan network itu 11 ini 25. Dan juga default routernya itu 192 168 10. Oke, di sini kita exit saja. Atau tidak N, bisa sih N. Wait. Oke, di sini build configuration. Habis gini tuh kalian ke PC dan di PC-nya itu checklist di DHCP-nya. Nanti IP address terus default gateway-nya akan terisi. Selanjutnya di bagian gedung 2. Di bagian gedung 2 ini IP address si routernya itu 192.168.21 dan port statusnya juga di on kan, dan di RIP-nya itu memakai network address yang 10.0.0.0 dan juga 192.168.20. Terus kita ke bagian CLI sama yang seperti tadi, tidak usah dituin lagi. Dan habis sudah ke CLI, bagian IP configuration-nya di ini DHCP. Tinggal klik aja DHCP dan akan si IP address-nya dan default gateway-nya akan terisi otomatis. Selanjutnya itu bagian di si router ke-3 atau gedung 3. Sama seperti yang tadi, gateway-nya itu IP address si routernya itu 192.168.31. Di sini port statusnya juga on dan RIP-nya itu memakai network address-nya 10.0.0.172.168.00 dan juga 192.168.30. Di sini juga memakai gigabit Ethernet 0 garis miring 1 yang IP address-nya itu 10.002. Maaf, yang di atas juga sama, yang di gedung 2 memakai gigabyte Ethernet 01 yang di sini IP address-nya 10.001 dan port statusnya itu on. Oh ya, yang ini
bandwidthnya 100 Mbps. Yang di gedung 3 juga sama 100 Mbps. Di sini juga sama sih, mengisi gigabit Ethernet dengan IP addressnya yang berbeda 172.168.1.1, dan di port statusnya on dan bandwidthnya auto. Yang bagian gigabyte Ethernet 0 garis miring 1 ini auto aja, dan gigabyte Ethernet 00 itu bandwidthnya 100 Mbps, sama seperti yang lainnya juga, dan tersambung. Selanjutnya saya akan melakukan pengiriman. Kita mencoba mengirim. Dari sini delete dulu terlebih dahulu di gedung 1 ke gedung 3. Kita coba violet sebentar. Supaya seperti ini. Nah, successful. Dan bagian ini ke gedung 2. Kita lihat violet juga sama. Sebentar. Kita coba. Oh, successful. Dan juga bagian gedung kedua kita kirim ke gedung ketiga. Kita cobain. Bentar. Dan successful. Ya, mungkin penjelasan saya seperti ini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.